Ya, kita lanjut lagi ke materi hipotesis ya, hipotesis. Hipo itu apa ya? Hipo adalah belum teruji, hipo adalah lemah, ya, hipo adalah rendah ya. Tesis adalah pernyataan ya. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang lemah, pernyataan yang belum teruji. Hipotesis ini disusun oleh peneliti. Kapan disusunnya? Disusunnya kalau kita sudah membuat tinjauan pustaka, sudah membuat kerangka teori dan kerangka konsep, sehingga kita bisa memutuskan apa bunyi hipotesis kita, variabel mana yang mempengaruhi, ya. Itu hipotesis ya. Dalam penelitian kita ada dua jenis hipotesis ya, hipotesis penelitian atau hipotesis statistik gitu ya. Hipotesis penelitian ini kita sebut juga dengan hipotesis alternatif ya, atau hipotesis kerja ya. Oke. Hipotesis penelitian ya, kita lihat satu-satu apa perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya. Ini adalah dua hipotesis yang saling berlawanan gitu ya, tapi saling melengkapi. Kalau ada hipotesis penelitian pasti ada hipotesis statistik gitu ya. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan jawaban sementara terhadap pertanyaan atau rumusan masalah penelitian yang disusun berdasar teori. Ya, hipotesis penelitian dapat berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan ini bisa hubungan, bisa pengaruh ya, atau perbandingan, ya, komparasi, ataupun deskripsi, variabel mandiri ya. Deskripsi itu artinya tidak membandingkan tapi hanya membaca nilai di dalam satu variabel ya. Tidak mencari hubungan antar variabel, tidak membandingkan antar nilai variabel, tapi hanya membaca satu jenis data saja ya. Hipotesis penelitian ini sama dengan teori. Bunyinya teori apa? Misalnya, ternyata jeruk nipis mengandung vitamin C. Vitamin C itu bisa meningkatkan keasaman lambung sehingga terjadi penyerapan tablet FE yang optimal. Tablet FE yang optimal bisa meningkatkan kadar HB postpartum. Nah, berarti hipotesis penelitian kita, karena dia disusunnya sesuai dengan teori, kita sebutkan bahwa ya terdapat perbedaan ya peningkatan kadar HB pada ibu yang mengkonsumsi jeruk nipis dan yang tidak mengkonsumsi jeruk nipis. Atau kita boleh menyusun juga hipotesis dengan kalimat yang lain ya. Semakin tinggi konsumsi jeruk nipis, semakin meningkatkan kadar HB postpartum. Itu contoh hipotesis penelitian, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja ya. Contoh hipotesis penelitian yang lain misalnya kita mencari hubungan dukungan keluarga dengan praktek ASI eksklusif. Dalam teori dikatakan semakin bagus dukungan keluarga melalui dukungan informasional, material dan sebagainya, maka akan meningkatkan rasa percaya diri ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Ya, sehingga hipotesis penelitian kita bisa berbunyi ya, ada hubungan antara dukungan keluarga dengan praktek ASI eksklusif. Atau kita juga bisa membuat hipotesis semakin baik dukungan keluarga maka akan semakin meningkatkan praktek ASI eksklusif. Contoh hipotesis penelitian. Kemudian kita ke hipotesis statistik ya. Hipotesis statistik, ingat ya, hipotesis statistik adalah yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan ya. Berlawanan banget dengan hipotesis penelitian ya. Hipotesis statistik tentu saja hipotesis yang melawan teori. Yang melawan teori ya, hipotesis yang melawan teori ya. Ya, kalau hipotesis penelitian kan yang sama dengan teori. Maka contoh di hipotesis penelitian hipotesis statistik ini contohnya tadi kalau kita bicara hipotesis penelitiannya ada perbedaan kadar HB ibu yang mengkonsumsi jeruk nipis dan yang tidak, maka di hipotesis statistik berubah menjadi tidak ada perbedaan kadar HB ibu yang mengkonsumsi jeruk nipis dan yang tidak mengkonsumsi jeruk nipis. Kalau yang dukungan keluarga ya, dukungan keluarga kita bisa buat contoh hipotesis statistiknya ya. Dukungan keluarga tidak berhubungan dengan praktek ASI eksklusif, gitu ya. Ya. Kemudian dalam kita melakukan uji statistik, gitu ya, yang akan kita cari ya, yang akan kita buktikan adalah hipotesis statistiknya, bukan hipotesis penelitiannya ya.
Hipotesis statistik kita cari. Kita ingin mengetahui ya, apakah kesalahan yang terjadi di dalam penelitian kita ya, nilai kesalahan yang terjadi dalam penelitian kita itu melewati batas kesalahan yang sudah ditentukan atau belum. Ya. Oke. Kalau kebenaran absolut adalah 100%. 100% itu pasti benar absolut begitu ya. Ya. Kesalahan itu boleh mau 1%, mau 2%, mau 5% dan sebagainya gitu ya. Ya. Pasti tingkat kesalahan ya itu akan berbanding terbalik dengan tingkat kesesuaian atau signifikansi. Ya. Jadi kalau kita lihat punya 100% ya, yang misalnya yang 5% itu kesalahan, yang 95% adalah tingkat kebenaran, tingkat signifikansi, tingkat kesesuaian. Jadi bingung ya. Kalau kita melihat misalnya nilai ujian mahasiswa, gitu ya, nilai ujian mahasiswa, benar semua itu kan 100. Ya. Tapi di prodi itu kan memberikan batasan. Kalau mau lulus nilainya minimal 70. Maka kamu batas kesalahannya hanya 30. Selama batas kesalahannya tidak lebih dari 30, maka dikatakan lulus. Sama seperti penelitian. Benar absolut adalah 100%, tapi penelitian tidak mungkin benar absolut. Pasti ada kekeliruan, pasti ada kekurangan. Maka tidak berani peneliti memasang tingkat kesesuaiannya atau tingkat signifikansinya 100%. Ya, biasanya 5% atau 10% atau 1% antara itu. Ya. Kalau saya peneliti, saya memasang tingkat kesalahan saya maksimal 5%. Kalau nanti p-value yang saya peroleh, kalau nanti nilai kesalahan yang saya peroleh dari hasil uji statistik kok belum mencapai 0,05, 0,05 itu sama dengan 5%. Nilai kesalahan dalam uji statistik saya atau p-value saya tidak melebihi 0,05, artinya saya masih di dalam batas 5% ke bawah kesalahan. P-value saya rendah. Ya, batas kesalahan saya 5%. Batas salah yang boleh terjadi dalam riset saya 5%. Kok P-value saya, nilai kesalahan saya itu di bawah 0,05. Berarti kesalahan dalam riset saya masih dalam batas yang diizinkan. P-value lebih kecil dari alfa. Kalau P-value lebih kecil dari alfa, berarti hipotesis statistik saya tidak terbukti. Ya, hipotesis statistik kan yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada beda. Yang terbukti adalah hipotesis penelitian. Asumsinya, hipotesis statistik adalah hipotesis yang menyatakan kesalahan. Sedangkan hipotesis penelitian adalah hipotesis yang menyatakan kebenaran. Kalau mau diterima, ya kebenaran saya harus dalam batas 95%. Kebenarannya dalam batas 95%, berarti kesalahannya jangan lebih dari 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Selama kesalahan saya tidak lebih dari 0,05, berarti kebenaran yang saya patok 95% itu tercapai, terpenuhi, terbukti. Maka hipotesis penelitian saya terbukti. Yang berarti hasil risetnya menyatakan ada hubungan dukungan keluarga dengan praktek ASI eksklusif. Ada beda kadar Hb ibu yang minum tablet VC ya. Ada beda kadar Hb ibu nifas yang minum jeruk nipis dan yang tidak minum jeruk nipis. Ya, itu penjelasan untuk perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya. Contoh yang ini sama ya kayak tadi ya. Ya. Ini kalau yang peneliti satu ini membaca ini ya, membaca bahwa alkohol tinggi merusak sel, terjadi pertumbuhan sel yang abnormal, salah satunya di payudara muncul jaringan abnormal. Maka dia mengatakan bahwa hipotesis penelitiannya terdapat hubungan antara minum alkohol dengan kanker payudara. Ya. Tapi peneliti yang kedua boleh juga mengajukan hipotesis penelitian. Tidak ada hubungan karena dia membaca ternyata alkohol tidak meningkatkan jumlah sel gitu ya. Hipotesis statistiknya sama, tidak ada hubungan karena melawan
mengatakan tidak ada hubungan ya, salah gitu ya, salah ya. Kalau bukti kedua ini hipotesis penelitiannya mengatakan juga tidak ada hubungan ya. Tapi tipe hipotesis yang ini jarang ya. Biasanya kalau hipotesis penelitian disusunnya selalu dalam bahasa positif, kalimat positif, ada gitu ya. Ya. Kemudian kita masuk ke persyaratan hipotesis penelitian ya. Satu, merupakan kalimat deklaratif. Deklaratif itu kalimat positif ya, bukan kalimat tanya. Ya. Kemudian dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Ya, contohnya misalnya kita hipotesis ini nih ya. Terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian inkontinensia urin gitu ya. IMT dengan kejadian inkontinensia urin ya. Ini hipotesisnya cukup jelas. Ya. Beda kalau misalnya saya peneliti terlalu bertele-tele kalimat hipotesisnya ya. Terdapat hubungan antara IMT ya yang diukur saat hamil dengan kejadian inkontinensia urin saat nifas gitu ya. Ya. Ini merupakan jenis hipotesis yang contohnya bertele-tele gitu ya. IMT nggak usah disebutkan saat hamil gitu ya. Dan itu merupakan suatu contoh yang salah gitu ya. Harusnya IMT dituliskannya pas dia sebelum hamil atau pas saat nifas sekalian gitu ya. Cukup dengan kalimat ini aja, terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian inkontinensia urin gitu ya. Ya. Kemudian konsisten dengan rumusan pertanyaan penelitian di bab 1 gitu ya. Ya. Kalau di rumusan bab 1-nya pengen tahu bagaimana efektivitas jeruk nipis meningkatkan kadar HB, tentunya hipotesisnya juga sama ya, ada beda gitu ya. Ya. Didukung oleh teori para ahli ya. Karena kita mau meneliti, kita belum menerbitkan buku, kita belum punya buktinya, kemudian kita biasanya kan mengadop dari teori yang sudah ada ya. Kemudian hipotesis hanya dibuat untuk penelitian analitik. Analitik itu apa? Korelasi dan komparasi. Kalau risetnya deskriptif tidak usah menggunakan hipotesis ya, karena tidak akan diuji hipotesisnya ya. Hipotesis hanya dibuat untuk pertanyaan utama. Utama siapa? Utama adalah untuk variabel dependen ya. Misalnya ada hubungan dukungan keluarga dengan praktek ASI eksklusif. Itu melibatkan variabel praktek ASI eksklusif. Tidak perlu membuat misalnya kita tambah hipotesis rata-rata ibu mendapatkan dukungan keluarga kategori baik. Tidak usah membuat hipotesis untuk satu variabel independen. Langsung hipotesisnya dibuat untuk keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen gitu ya. Ya. Kemudian hipotesis boleh mengandung satu atau lebih variabel bebas, tapi hanya boleh satu variabel dependen. Ada hubungan dukungan keluarga dan dukungan bidan terhadap tingkat pengetahuan ASI eksklusif. Boleh. Ya, yang tidak boleh ya, ada hubungan dukungan keluarga dengan praktek ASI eksklusif dan perawatan jalan lahir. Tidak boleh. Ya. Harus variabel dependennya selalu satu, independennya yang boleh lebih dari satu gitu ya. Ya. Kemudian hipotesis dapat dibuat dalam hipotesis satu arah ataupun dua arah ya. Yang satu arah misalnya semakin tinggi konsumsi jeruk nipis maka semakin tinggi kadar HB postpartum, itu satu arah. Ya sudah jelas nih, kalau semakin tinggi maka akan semakin bagus juga HB-nya. Kalau yang dua arah kita masukkan ada perbedaan kadar HB ibu yang mengkonsumsi jeruk nipis dan kadar HB ada perbedaan kadar HB ibu yang mengkonsumsi jeruk nipis dan yang tidak mengkonsumsi jeruk nipis. Kalau yang dua arah belum jelas apakah yang semakin tinggi kadar HB-nya itu yang konsumsi jeruk nipis atau yang tidak konsumsi jeruk nipis ya. Biasanya lebih disukai yang hipotesisnya satu arah kan. Oke. Ya. Kemudian kita masuk ke hipotesis statistik ya, ada deskriptif, komparatif dan hubungan ya. Hipotesis deskriptif ya, ini merupakan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, satu tok variabelnya ya. Walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori tidak membuat perbandingan atau hubungan ya. Misalnya saya hanya ingin tahu
tingkat pengetahuan anak SD tentang cuci tangan pakai sabun, ya. Tapi saya nggak pengen menghubungkan, ya, pengetahuan ini apakah dipraktekkan atau tidak. Saya tidak ingin tahu itu, ya. Nanti tingkat pengetahuan itu bisa saya bagi. Ada yang tingkat pengetahuan kategori baik, ada yang tingkat pengetahuan kategori cukup, dan ada yang tingkat pengetahuan kategori kurang, maksudnya, ya. Oke. Ya, ini contohnya kalau kita mau mencari min, ya, kita lihat di contoh yang satu ini, suatu akbid melakukan evaluasi pencapaian prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah anatomi, ya. Hasil yang diharapkan adalah hanya terdapat kurang dari 5% mahasiswa yang punya nilai di bawah 60, ya. Kita lihat, ya. HO-nya jika rata-rata kurang sama dengan 0,05, HA-nya jika lebih dari 0,05, ya. Maka jika rata-ratanya di bawah 0,05 atau p-value-nya di bawah 0,05, mahasiswa yang memiliki nilai mata kuliah anatomi di bawah 60 adalah kurang atau sama dengan 5%. Ya. Kemudian ini sama FE, ya, istilahnya begitu, ya. Komparatif berarti kita membandingkan, ya. Membandingkan apa? Kita lihat dulu, ya. Di dalam penelitian komparatif itu kita harus tahu dulu ada istilah berpasangan, ada istilah kelompok. Ya. Ada berpasangan tapi juga ada yang tidak berpasangan. Berpasangan artinya satu variabel diukur lebih dari satu kali pada responden yang sama. Berpasangan satu variabel diukur lebih satu kali pada responden yang sama. Tidak berpasangan, ya. Ya. Pengukuran variabel, ya, diukur lebih satu kali tapi pada responden yang berbeda. Oke, kita lihat contohnya, ya. Yang variabel kelompok berpasangan, ya, berpasangan. Satu variabel diukur 2 kali, lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, ya. Lebih dari 1 kali tapi pada orang yang berbeda. Masya Allah, maaf, ya. Jadi kalau yang berpasangan adalah pengukuran satu variabel yang diukur lebih dari 1 kali dari orang yang sama. Misalnya saya memberikan Penkes, maka saya akan ambil dulu data tingkat pengetahuan sebelum di Penkes, kemudian saya Penkes, kemudian saya ambil tingkat pengetahuan setelah di Penkes. Berarti saya mempunyai data pengetahuan pre-Penkes dan data pengetahuan post-Penkes. Nah, itu variabelnya sama-sama variabel tingkat pengetahuan. Tapi saya ambil 2 kali, pre-Penkes dan post-Penkes. Tapi karena diambil pada orang yang sama, maka namanya berpasangan. Ya. Contoh yang lain, ya. Saya meneliti efektivitas tarik napas panjang, ya, relaksasi napas panjang untuk mengurangi nyeri infarktut kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, ya. Saya ambil dulu nyerinya, saya ukur dulu nyerinya, kemudian saya ajari ibu tarik napas yang bagus, kemudian saya ukur lagi nyeri pasca napas panjang. Nah, berarti saya punya 2 data nyeri persalinan, nyeri pre dan nyeri post. Diambil 2 kali, tapi variabelnya sama, namanya berpasangan. Oke, itu berpasangan, ya. Oke. Kemudian tadi ada istilah kelompok, ya. Kelompok itu apa? Kelompok itu ada berapa data? Ya, berapa data? Tadi kalau pengetahuan pre dan pengetahuan post itu berpasangan, ada 1 data pre dan 1 data post, berarti ada 2 data. Berarti kita bisa katakan dia berpasangan dan 2 kelompok, atau kalau mau lebih efisiennya punya 2 kelompok berpasangan. Ya. Kalau tadi yang kita lihat juga yang nyeri kala 1 juga sama, ya, nyeri sebelum relaksasi napas panjang dan nyeri setelah relaksasi napas panjang sama. Ada data nyeri, ada data nyeri lagi. 2 kelompok data berpasangan, ya. Ya. Jadi kalau 2 kelompok data, 2 kelompok itu berarti ada 2 data yang kita adu, kita bandingkan, ya. Kemudian kalau tidak berpasangan, tidak berpasangan itu diukurnya lebih dari 1 kali tapi pada responden yang berbeda. Misalnya, saya membandingkan lama kala 1 pada ibu primipara dan ibu multipara. Ya, yang primi saya ukur lama kala 1-nya berapa lama, yang multi saya ukur lama kala 1-nya berapa lama.
Ini variabelnya sama-sama lama kalah satu variabel kan sama, tapi diukurnya 2 kali pada responden yang berbeda, sehingga namanya 2 kelompok data tidak berpasangan. Oke ya. Ya, yang kita katakan kelompok pasangan itu hanya berlaku kalau penelitian kita mencari perbedaan, melakukan perbandingan ya, atau hipotesisnya komparatif. Oke ya. Jangan lupa kalau membuat hipotesis komparatif harus jelas gitu ya. Komparatif mencari beda, pasti bunyinya hipotesis tidak ada perbedaan, terdapat perbedaan gitu ya. Jangan kita hipotesisnya komparatif tapi kalimatnya tidak ada pengaruh, itu nanti membingungkan. Sakjane yang dicari peneliti ini komparatif apa pengaruh? Ya. Hipotesis asosiatif gitu ya. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan terhadap hubungan 2 variabel atau lebih. Ya. Oke, mencari hubungan tentunya yang dihubungkan ya mestinya ada beberapa variabel, bisa satu independen dengan satu dependen, bisa lebih dari satu independen dengan satu dependen ya. Asosiatif ini ada 2, bisa dia sebatas hubungan saja atau mau sampai ke multivariat ya. Kalau kita hanya mencari hubungan satu variabel independen dengan satu variabel dependen, kita katakan nanti dia statistiknya bivariat. B itu 2 ya, B itu 2. Jadi hanya 2 variabel. Kalau 2 variabel yang satu itu independen, satunya dependen. Tapi kalau kita mau melibatkan banyak variabel independen, banyak itu kan multi gitu ya. Maka kita katakan multivariat. Independennya bisa berapapun yang kita mau gitu ya, mau 3, mau 4, mau 2 silahkan, tapi dependen selalu satu. Ingat, dalam satu hipotesis selalu hanya ada satu variabel dependen ya. Ini ada istilah-istilah ya, macam pengukuran dan sebagainya gitu ya. Ini nanti biar dijelaskan dulu, mungkin Prof yang menjelaskan penentuan uji hipotesis ini ya. Biarin juga skala pengukuran dulu biar selesai ya. Ini kita cut dulu untuk yang hipotesis, kita akan masuk ke materi yaitu desain penelitian ya. Kita tutup dulu.